out the door, and chocolate kiss can't find us no more. It's just you and me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Romo Hidia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya benar baik saja. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kata kesehatan mental ya. Pada hari ini saya akan membahas sedikit tentang kesehatan mental. Sebelumnya saya akan membahas apa itu kesehatan mental. Kesehatan mental itu alih bahasa dari mental hygiene atau mental health. Menurut World Health Organization dalam Winkel 1991 disebutkan sehat adalah suatu keadaan berupa kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara penuh dan bukan semata-mata berupa absensinya penyakit atau keadaan lemah tertentu. Definisi ini memberikan gambaran yang luas dalam keadaan sehat mencakup berbagai aspek sehingga diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan hidup dan memanfaatkan segala potensi dalam bakat yang ada semaksimal mungkin dan membawa kepada kebahagiaan bersama serta mencapai keharmonisan jiwa dalam hidup. Adapun beberapa ahli yang mengartikan tentang kesehatan mental. Nah, menurut Dr. Jalaluddin dalam bukunya Psikolog Agama bahwa kesehatan mental merupakan suatu kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman dan tenang, dan upaya untuk menemukan ketenangan batin dapat dilakukan antara lain melalui penyesuaian diri secara resignasi atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Adapun menurut paham ilmu kedokteran, kesehatan mental itu merupakan suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan individu tertentu. Nah, lalu selanjutnya bagi penderita gangguan mental atau psikoneurosis masih menghayati realitas, masih hidup dalam alam pada umumnya. Ia masih merasakan kesukaran-kesukaran sebenarnya ia tidak dapat atau kurang dapat mengadakan penyesuaian diri terhadap lingkungan serta belum kuat atau tidak kuat kata hatinya. Itulah sebenarnya ia mencari jalan keluar untuk melarikan diri dari kekecewaan dan penderitaan menjadi psikoneurosis. Adapun gangguan mental yang pertama yaitu histeria. Sebenarnya tidak ada dasar fisik atau organis, tetapi si penderita ini itu betul-betul merasakan sakit, kadang-kadang dapat berupa kelumpuhan. Gangguan mental lainnya, perasaan tertekan, gelisah, cemas, dan sebagainya. Gejala-gejala tersebut dapat terlihat seperti gejala fisik atau gejala mental. Nah, gejala-gejala yang dapat berhubungan dengan fisik antara lain yang pertama yaitu lumpuh histeria. Lumpuh pada dasarnya salah satu anggota badannya biasanya terjadi secara tiba-tiba dan sebelumnya tidak terasa apapun. Lalu adapun yang selanjutnya itu adalah kram histeria. Penyakit ini terjadi karena rasa bosan menghadapi pekerjaan dan mengalami perasaan yang tertekan. Karena mengalami tekanan batin, karena karyanya dicela dan mengalami kram histeria apabila sedang menjalankan tugasnya dan apabila mengerjakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan sebelumnya, mereka menjadi sembuh dan tidak merasakan kram histeria. Lalu yang selanjutnya adalah kejang histeria. Penyakit yang datang secara tiba-tiba ini atau kejang histeria dan kaku di seluruh tubuhnya ini dan tidak sadar kadang-kadang sangat berat dan disertai dengan teriakan-teriakan dan keluhan tetapi tidak mengeluarkan air mata. Kejadian ini biasanya terjadi pada siang hari, hanya beberapa menit, dapat juga beberapa hari lamanya. Penyakit ini terjadi biasanya
setelah mengalami perasaan tersinggung sehingga ia merasa tertekan, sedih, dan menyesal. Lalu yang terakhir ada mustim. Mustim ini adalah kesanggupan berbicara yang tiba-tiba secara hilang. Nah, mustim ini ada dua macam. Yang pertama yaitu adalah tidak dapat berbicara dengan suara keras, dan yang kedua adalah tidak dapat berbicara sama sekali. Biasanya terjadi karena tekanan perasaan, putus asa, cemas, merasa hina, dan sebagainya. Sedangkan alat-alat bicara biasanya tidak mengalami cedera apapun atau normal. Lalu ada gejala mental, kesehatan mental selanjutnya, yaitu yang kedua, psikomatisme. Psikomatisme ini berasal dari dua kata psycho yang artinya pikiran dan soma yang artinya adalah tubuh. Psikomatis dalam dua medis yaitu merupakan suatu penyakit yang mula-mula dipengaruhi oleh faktor kejiwaan atau psikologis, kemudian berjalannya waktu sehingga menjadi penyakit fisik. Konflik psikis ini merupakan sebab bermacam penyakit fisik. Penyakit fisik yang telah ada semakin parah, bentuk pola sistem psikomatisme klasik diantaranya sebagai yang pertama, tukak lambung, adanya luka pada lambung. Emosi yang negatif dapat merangsang produksi lambung secara berlebihan. Lambung mengadakan pencernaan pada dirinya sehingga timbul luka pada dinding lambung. Terus selanjutnya ada gejala-gejala mental. Nah, sebelum mengalami gangguan mental biasanya akan terjadi gejala-gejala pada mental. Nah, ada pun beberapa gejala-gejala mental. Yang pertama yaitu adalah amnesia atau hilang ingatan. Amnesia ini biasanya suatu keadaan yang tiba-tiba menimpa orang menjadi hilang ingatan atau lupa terhadap kejadian-kejadian tertentu atau terhadap segala sesuatu, bahkan namanya sendiri. Amnesia ini juga bisa disebut adalah kondisi terganggunya daya ingat. Penyebabnya ini adalah berupa organik atau fungsional. Penyebab organik ini dapat berupa suatu kerusakan otak, akibat trauma atau penyakit. Penyebab fungsional adalah seperti mekanisme pertahanan ego. Lalu ada gangguan mental selanjutnya. Yang kedua adalah fugrue atau berkelana secara tidak sadar. Fugrue ini adalah suatu bentuk gangguan mental disertai keinginan yang kuat untuk mengembara atau meninggalkan rumah karena amnesia. Seseorang yang mengalami fugrue itu pergi mengalami tanpa tujuan dan tidak tahu mengapa ia itu pergi. Gangguan ini itu muncul sesudah individu mengalami stres atau konflik yang berat, misalnya mengalami pertengkaran rumah tangga, mengalami penolakan, kesulitan dalam pekerjaan dan keuangan, perang, atau bencana alam. Lalu pasien dengan fogue disosiatif adalah lebih bertujuan dan terintegrasi dengan amnesianya dibandingkan pasien dengan amnesia disosiatif. Lalu selanjutnya ada depersonalisasi. Penderitaan ini biasanya mengalami kehilangan rasa diri, terjadi secara tiba-tiba dan menjadi orang lain. Orang yang berbeda dengan dirinya merasa terlepas dari tubuhnya. Hal ini terjadi karena ia itu biasanya mengalami stres yang sangat berat akibat situasi tertentu dan kejadian tertentu, misalnya kecelakaan, penyakit atau peristiwa traumatik. Lalu selanjutnya juga ada somnambulisme. Ini adalah melakukan sesuatu dalam keadaan tidur. Somnambulisme ini adalah sebuah mimpi yang hidup dan aktivitas fisik yang terjadi selama tidur. Setelah gerakan di luar kesadaran dan tidak dapat diingat kembali, bisa terjadi selama tidur. Hal ini lebih sering terjadi pada anak-anak, misalnya main piano, menjahit, mengendarai mobil, dan lainnya. Gangguan ini itu tidak semuanya dapat dicegah ya, namun ada beberapa hal langkah yang dapat bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko serangan gangguan mental. Mungkin seperti berpartisipasi diri, aktif dalam pergaulan dan aktivitas yang disenangi, lalu mungkin bisa juga berbagi dengan teman dan keluarga saat menghadapi masalah. Lalu ada juga berolahraga rutin, makan secara teratur dan mengelola stres dengan baik. Lalu juga bisa menetapkan jadwal tidur dan bangun tidur yang teratur setiap hari.
Lalu juga bisa mengikuti latihan untuk menenangkan pikiran atau relaksasi, misalnya seperti dengan meditasi atau yoga. Lalu juga bisa jangan merokok ya, kalau jangan merokok dan menggunakan nafas. Lalu ada juga membatasi konsumsi minuman alkohol dan minuman yang berkafein. Lalu juga bisa mengonsumsi obat yang telah diresepkan oleh dokter sesuai dengan dosis dan aturan pakai. Dan kalau bisa juga memeriksakan diri kita itu ke dokter atau psikolog untuk menjalankan screening awal kesehatan mental atau bila muncul gejala gangguan pada mental. Nah, mungkin cukup sekian ya yang bisa dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.